Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 19. Tafsir Al-Qur'an dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq." Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumat. Atau permisalan orang-orang munafik itu mereka seperti orang yang berada di dalam hujan yang lebat, yang di dalamnya ada kegelapan, wara' dan ada gemuruh suara yang menggelegar, wabark dan ada kilat yang menyambar-nyambar yang siap membunuh orang-orang yang terkena petirnya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, maka mereka orang-orang munafik dalam kondisi yang dipermisalankan Allah seperti hujan yang lebat. Kemudian di dalam hujan tersebut yang ada adalah kegelapan, dan di dalam kegelapan itu berbagai macam suara guruh yang terus bergelegar mengerikan. Dan kemudian setelah itu kilat menyambar-nyambar yang bisa membunuh orang-orang yang mengenainya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, maka mereka orang-orang munafik tersebut menyumbat telinga mereka dengan anak jarinya, minas sawaiki, karena adanya petir, hadaral maut, dan mereka takut terkena petir kilat yang menyambar-nyambar dalam kondisi hujan yang lebat yang gelap tersebut. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 ini Allah kembali memberikan perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang munafik yang mereka berada di dalam kegelapan, kemunafikan, kekafiran, keingkaran kepada Allah. Permisalan ini yaitu Allah memperlihatkan satu kondisi yang hujan lebat, yang gelap, dengan gemuruh dan kilat yang menyambar. Demikianlah orang munafik itu. Satu waktu dia memperlihatkan kebenaran, akan tetapi pada kondisi yang lain mereka ragu dan ingkar kufur kepada Allah. Kondisi hati orang-orang munafik tersebut yang mereka ragu, yang mereka kufur, ingkar kepada Allah, dan mereka menolak kebenaran, yaitu kondisi ini seperti hujan yang lebat, yang mereka bimbang dengan kondisi yang membingungkan tersebut. As-soih yaitu hujan yang turunnya disertai dengan kegelapan. As-soib tadi hujan yang turunnya disertai dengan kegelapan yang sangat. Ini diserupakan dengan keraguan, kekafiran dan kemunafikan.
disertai dengan guruh yang diserupakan dengan gejolak hati mereka karena ketakutan. Hati orang munafik itu mereka merasa takut dan kaget luar biasa dengan kondisi yang ada. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka orang munafik menduga bahwasanya tiap teriakan yang keras itu ditujukan kepada mereka. Dan kilat berkelebat dalam hati orang-orang munafik itu kadang merupakan cahaya keimanan. Akan tetapi mereka tidak mau menerima cahaya keimanan tersebut. Dan mereka misalkan dalam kondisi yang seperti itu menyumbat telinga dengan anak jarinya. Karena mereka takut mendengar gemuruh petir dan kilatan dari kilat yang menyambar-nyambar. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang munafik tersebut. Ketakutan mereka itu tidak memiliki manfaat sedikit pun, karena mereka telah mengingkari Allah. Dan mereka itu tidak mampu mengalahkan kekuasaan Allah, dan mereka itu tidak mampu untuk keluar dari kesesatan itu. Kemudian al-barq, yaitu kilat yang menyambar penglihatan mereka karena kuat dan hebatnya kerasnya kilat tersebut. Dan lemahnya keimanan mereka. Tiap kali kilat itu menerangi, mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila kilat itu membuat mereka berada di dalam kegelapan setelah hilang cahayanya, maka mereka pun berhenti. Maka ini gambaran Al-Quran terhadap kondisi kaum munafik, membuka aib mereka. Saat kilat itu menerangi mereka, yakni maksudnya tatkala mereka mengetahui kebenaran Islam, tunjuk Allah, mengetahui Al-Quran, dan mereka mengatakannya, mengikutinya, maka mereka dapat berjalan dengan lancar. Namun kemudian apabila mereka kembali kepada golongannya, mereka kembali kepada kekafiran, mereka menjadi kembali berhenti, bingung, takut. Inilah penafsiran dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga keadaan mereka kaum munafik nanti pada yaumul qiyamah, pada yaumul akhir, pada hari akhirat nanti. Tatkala muslim mendapatkan cahaya Allah dengan keimanan, maka di antara mereka ada yang diberikan cahaya yang kadang menyala dan kadang mati, sehingga di atas sirat jembatan kadang mereka berhenti dan kadang melaju.
Dan kaum munafik itu cahayanya mati sama sekali. Di dalam surat Al-Hadid disebutkan ayat 13, pada hari ketika orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Maka itulah orang-orang munafik yang mereka hilang cahayanya ketika nanti di akhirat. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 12, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah apabila menghendaki melenyapkan penglihatan, pendengaran dari kaum munafik tersebut sehingga mereka tidak mampu mendapatkan petunjuk, maka Allah mampu melenyapkannya. Hal ini dikarenakan kaum munafik tersebut mereka telah mengetahui kebenaran, kemudian mereka justru meninggalkannya, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa untuk mengadab mereka. Allah berkuasa untuk mengampuni hamba-hambanya yang beriman. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah di sini hendak menakuti kaum munafik dengan azab dan kekuasaannya. Allah berkuasa melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah Zat yang Maha Qadir, yang Maha Mampu. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.